Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Fitriani Purwanto dari Manajemen 3C NPM 1170296. Hari ini saya akan membahas tentang perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail, yaitu salah satu mata kuliah dari manajemen retail yang diampuh oleh Ibu dosen Susanti Maulani SEMM. Langsung saja ke materi. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Di sini konsumen mencari informasi terlebih dahulu sebelum membeli produk yang diinginkannya. Terus setelah sudah puas mendapatkan informasi, akhirnya konsumen menentukan untuk membeli produk yang diinginkannya. Ada beberapa cara untuk menciptakan nilai tambah pada bisnis retail, yaitu pertama, nilai produk. Di sini konsumen bisa mendapatkan produk yang diinginkannya. Misalnya ada toko pakaian, dan di situ toko pakaian tersebut tidak menyediakan size yang konsumen inginkan. Lalu konsumen mencari informasi di mana toko yang menyediakan size yang diinginkannya. Setelah sudah menemukan toko yang sesuai dengan keinginannya, ada nilai tambah tersendiri untuk toko tersebut karena menjual barang atau produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, ada nilai penetapan harga. Jadi di sini seperti membandingkan, misalnya toko yang satu dengan yang lainnya menjual produk dengan harga yang berbeda-beda. Ketiga, nilai letak lokasi. Nilai dari letak lokasi ini, misalnya toko retail ini dekat dari rumah konsumen, jadi tidak perlu keluar jauh untuk membeli produk yang diinginkannya. Yang keempat, ada nilai layanan konsumen. Misalnya ada konsumen yang membeli produk terus mengeluh karena produk tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Terus konsumen bisa mengajukan atau memberi saran dan kritik kepada pelayanan tersebut. Yang kelima, ada nilai penyediaan suasana. Misalkan toko tersebut nyaman, konsumen pun akan betah dengan toko tersebut. Tidak mungkin jika tokonya kotor lalu konsumen betah. Konsumen pun akan betah jika toko tersebut ini nyaman, bersih. 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Pertama, perspektif pengambilan keputusan. Ada 2 rute pengambilan keputusan, yaitu keputusan keterlibatan tinggi. Konsumen terjun langsung ke toko retailnya untuk membeli produk dari proses awal sampai proses akhir. Contohnya, misalkan kita membeli baju, tidak mungkin dititipkan ke orang lain karena belum tentu yang dititipkan ini sesuai dengan keinginan kita. Jadi konsumen ini harus terjun langsung ke toko retailnya. Untuk toko retailnya pun harus sabar-sabar menghadapi konsumen yang terlalu lama mengambil keputusan untuk mendapatkan produk yang diinginkannya. Jadi di sini pengambilan keputusan keterlibatan tinggi itu konsumen diwajibkan terjun langsung ke toko retailnya. Keputusan keterlibatan rendah. Keputusan ini tidak harus konsumen terjun langsung ke toko retailnya. Bisa diwakilkan dengan teman atau keluarganya. Ketika konsumen tersebut membeli produk dan produk itu tidak sesuai dengan keinginannya, lalu konsumen pun tidak merasa dirugikan karena di sini diganti dengan produk lain. Contohnya misalkan konsumen ini membeli sirup yang diinginkannya tuh rasa melon atau rasa apa gitu, tapi yang dibelikannya ini rasa jeruk yang tidak diinginkannya. Jadi ya nggak apa-apa aja gitu karena digantikan dengan produk yang lainnya.
Yang kedua ada perspektif pengalaman. Di sini ada dua jenis perspektif pengalaman. Satu, pembelian yang diakibatkan pencarian keragaman. Karena konsumen di sini mengurangi rasa kejenuhan dan akhirnya konsumen mencoba untuk membeli produk yang bermerek atau yang baru. Contohnya, misalkan konsumen ini membeli tas yang bermerek karena jenuh, jadi kayak kepikiran buat membeli barang yang lainnya ketimbang barang yang sudah ada di rumah gitu. Intinya pembelian yang diakibatkan pencarian keragaman, mereka menghilangkan rasa bosan. Jadi dengan membeli produk yang bermerek atau yang baru ini, konsumen mencoba untuk membuat mereka menjadi kayak lebih baik lagi perasaannya atau menghilangkan untuk rasa kejenuhannya. Yang kedua ada pembelian yang dilakukan berdasarkan kata hati atau impulsif. Karena di sini konsumen merasa labil. Misalnya udah kepengin banget beli tas, tapi ngelihat produk yang lain, sepatu, akhirnya yang dibeli sepatu walaupun belum membeli tas yang diinginkan, dan itu terjadi terus-terusan gitu. Kayak misalkan cewek ini ngelihat barang-barang yang lainnya tuh matanya gak bisa merem gitu loh. Terus pembelian impulsif ini adalah suatu desakan hati yang direncanakan untuk membeli sesuatu secara langsung tanpa banyak memperhatikan akibatnya. Konsumen hanya kepengen saja, tetapi tidak berpikir nantinya produk tersebut jadi kayak cuma beli-beli aja dan tidak sesuai dengan ekspektasinya, dan konsumen ini akan rugi. Yang ketiga, perspektif pengaruh perilaku. Di sini ada 4 jenis perspektif pengaruh perilaku. Pertama, konsep diri aktual. Di sini konsep ini tuh menilai diri sendiri terhadap individu yang bersangkutan. Ketika merasa kurang segalanya, kurang pintar, kurang menarik, dan ini dinamakan dengan konsep diri aktual. Yang kedua, konsep diri ideal. Konsep yang ideal ini tuh kebanyakan yang diharapkan dengan semua individu atau yang bersangkutan. Misalnya merasa tidak pintar, merasa kurang menarik, tetapi di sini mengharapkan merasa pintar, merasa menarik, dan konsep ini dinamakan konsep diri ideal. Yang ketiga, konsep diri sosial. Konsep ini penilaian dari orang lain dengan individu yang bersangkutan. Misalnya, saya menilai teman saya dan saya mengatakan dia kurang pintar, dia tidak pintar, dan dia tidak menarik, dan ini yang dinamakan dengan konsep diri sosial. Yang keempat, konsep diri ideal sosial. Konsep ini jadi yang diharapkan saya dan teman saya ini terwujud dan sesuai dengan keinginannya. Motif belanja konsumen. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Ada beberapa fungsi penting dalam motif ini. Pertama, motif primer. Motif primer ini motif yang berdasarkan kategori umum, produk yang biasa dibeli gitu. Terus misalkan tidak mengacu pada produk yang bermerek ataupun produk apa. Yang kedua, motif selektif. Mungkin karena konsumen suka dengan modelnya, karena suka mereknya, dan merasa seret aja gitu produk yang dibelinya. Ketiga, motif rasional. Jadi motif ini tuh karena ingin mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Yang keempat, motif emosional, karena ingin membeli produk tersebut untuk kesenangan saja. Motivasi konsumen untuk berbelanja ini dapat dibagi menjadi 2.
Yang pertama, utilitarian shopping motivation. Utilitarian shopping motivation ini kayak ingin mendapatkan manfaat dari produk yang dibelinya gitu. Misalkan saya membeli kemeja putih, dan kemeja putih ini untuk pada waktu ujian nanti akan saya pakai gitu. Jadi ada manfaat tersendiri dari kemeja putih ini. Yang kedua ada hedonic shopping motivation. Kalau ngomongin hedonic ini menggambarkan seseorang yang suka berbelanja. Karakter ini mengacu pada seseorang yang melakukan pembelanjaan secara spontan gitu, tanpa memikirkan kegunaan produk dalam jangka panjang. Bisa jadi jika konsumen malas keluar atau malas ngapa-ngapain, bisa membeli produk tersebut dengan secara online gitu. Terus kalau ngomongin kata-kata hedonik ini nggak asing buat seperti saya dan yang sering mendengarnya, kayak hedon banget sih, hedon banget gitu kan. Terus kayak misalkan saya pernah bilang ke teman saya gitu, hedon banget sih lo gitu kan, kayak nah ini kan kata-kata yang nggak asing banget buat saya sendiri gitu. Jadi hedonic shopping motivation ini motivasi konsumen untuk berbelanja, karena berbelanja merupakan suatu kesenangan tersendiri sehingga tidak memperhatikan manfaat dari produk yang dibelinya. Ada beberapa faktor hedonik, yaitu pertama adventure shopping, yang kedua social shopping, yang ketiga gratification shopping, yang keempat ideal shopping, yang kelima role shopping, yang keenam value shopping. Selanjutnya ada pembelian tata rencana. Pembelian tata rencana ini adalah suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya, atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di dalam toko. Pembelian tata rencana ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, reminder purchases. Reminder purchases merupakan pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu di dalam toko dan teringat bahwa produk atau merek tersebut dibutuhkannya. Yang kedua, impulse purchases. Pembelian impulsif terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu, kemudian konsumen menjadi tertarik gitu untuk mendapatkannya. Biasanya karena adanya rangsangan yang menarik dari toko tersebut. Tipe-tipe keputusan belanja. Di sini terdapat dua faktor tipe-tipe keputusan belanja. Pertama, sikap orang lain, termasuk di dalamnya adalah keluarga, teman, dan lain-lain, sampai di mana pendirian orang lain dapat mengurangi alternatif yang disukai seseorang tergantung pada dua hal. A. Intensitas dari pendirian negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai. B. Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen akan semakin menyesuaikan maksud pemilihannya. 2. Faktor situasi yang tidak diantisipasi akan membuat konsumen membentuk suatu maksud pemilihan atas dasar faktor-faktor seperti pendapatan, keluarga yang diharapkan, harga, dan manfaat produk yang diharapkan. Ketika konsumen akan berpindah faktor, situasi yang tidak diantisipasi mungkin terjadi untuk mengubah maksud pemilihan tersebut. 3. Jenis proses pengambilan keputusan pelanggan, antara lain pemecahan masalah luas. Pemecahan masalah yang luas adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Jadi di sini konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk dan harus berpikir berulang-ulang untuk membeli produk tersebut. Kedua, pemecahan masalah terbatas. Pemecahan masalah terbatas adalah suatu pengambilan keputusan belanja yang menyertakan suatu usaha dan waktu yang cukup banyak. Pelanggan cenderung untuk lebih mengandalkan pengetahuan pribadi
dibandingkan mengandalkan informasi eksternal. Konsumen lebih mengutamakan karena pengalaman sebelumnya, atau konsumen mendapatkan informasi terlebih dahulu dari teman atau keluarga. Yang ketiga, pengambilan keputusan bersifat kebiasaan. Pengambilan keputusan kebiasaan adalah proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu atau tanpa usaha sadar. Pelanggan masa kini mempunyai banyak tuntutan atas waktu mereka. Jadi contohnya membeli make up yang diinginkan dan tidak berpikir lama-lama karena sudah terbiasa membeli make up tersebut. Proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Beberapa tahap dalam proses belanja pelanggan ini ada 6. 1. Pengenalan kebutuhan. 2. Pencarian informasi. 3. Evaluasi atas alternatif. 4. Menentukan pilihan. 5. Transaksi belanja. 6. Evaluasi belanja. Selanjutnya ada faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Faktor sosial ini menggambarkan bahwa keputusan belanja dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai pelanggan dan faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. Faktor lingkungan terdiri dari keluarga. Banyak keputusan belanja dibuat untuk produk yang dipakai atau yang dikonsumsi oleh keluarga keseluruhan. Terus kelompok referensi. Kelompok referensi adalah satu atau lebih yang digunakan seseorang sebagai dasar perbandingan untuk kepercayaan, perasaan, dan perilaku. Budaya. Budaya adalah faktor mendasar dalam pembentukan norma-norma yang dimiliki seseorang, yang kemudian membentuk atau mendorong keinginan dan perilakunya menjadi seorang konsumen. Aspek pribadi. Di sini aspek pribadi ada tahapan usia, pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, dan kepribadian, serta konsep diri. Aspek kejiwaan atau psikologis. Kejiwaan atau psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa didasarkan pada motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku serta proses belajar yang dilalui oleh konsumen. Faktor internal terdiri dari beberapa aspek. Pertama, karakter. 2, persepsi. 3, motivasi. Dan 4, gaya hidup. Respon konsumen terhadap lingkungan belanja. Di sini ada model psikologi lingkungan Mehrabian-Russell. Model Mehrabian-Russell didasarkan atas paradigma stimulus organis respons yang menghubungkan unsur-unsur lingkungan dengan perilaku mendekat menghindar terhadap lingkungan. Ada 2 asumsi Mehrabian-Russell. Pertama, perasaan dan emosi manusia menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kedua, manusia merespon dengan bentuk emosi yang berbeda-beda terhadap lingkungan yang berbeda dan menimbulkan reaksi untuk mendekat atau menjauh lingkungan. Terdapat 3 bentuk emosi dasar yang mempengaruhi perilaku mendekat menghindar. 1. Menggembirakan, tidak menggembirakan. Kegembiraan menggambarkan sejauh mana seseorang merasa nyaman, ceria, dan puas di dalam suatu lingkungan. 2. Menggairahkan, tidak menggairahkan. Kegairahan berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa tertarik atau terstimulasi, waspada, atau aktif dalam suatu situasi. 3. Mendominasi, submisif. Dominan menggambarkan sejauh mana seseorang merasa terkendali atau bebas untuk bertindak dalam suatu situasi. Definisi pembelian impulsif. Menghabiskan uang dapat mengubah suasana hati seseorang berubah secara signifikan.
Dengan kata lain, uang adalah sumber kekuatan. Kemampuan untuk menghabiskan uang membuat seseorang merasa berkuasa, dan pada akhirnya uang lebih diutamakan. Tipe pembelian impulsif. Ada beberapa tipe pembelian impulsif. Pertama, impulsif murni. Impulsif ini mengacu pada tindakan pembelian sesuatu karena alasan menarik. Biasanya ketika suatu pembelian terjadi karena loyalitas terhadap merek atau perilaku pembelian yang telah biasa dilakukan. 2. Impulsif pengingat. Konsumen membeli berdasarkan jenis impulsif dikarenakan unit tersebut biasanya memang dibeli juga tetapi tidak terjadi untuk diantisipasi atau tercatat dalam daftar belanja. Ketiga, impulsif saran. Suatu produk yang ditemui konsumen untuk pertama kali akan menstimulasi keinginan untuk mencobanya. Keempat, impulsif terencana. Aspek perencanaan dalam perilaku ini menunjukkan respon konsumen terhadap beberapa insentif spesial untuk membeli unit yang tidak diantisipasi. Perspektif dalam pembelian impulsif. Terdapat 3 perspektif yang digunakan untuk menjelaskan pembelian impulsif. 1. Karakteristik produk yang dibeli. Pembelian impulsif ini jarang terjadi untuk produk yang sering dikonsumsi seperti roti, susu, telur daripada produk yang jarang dikonsumsi seperti vitamin, permen maupun makanan penutup. Kedua, karakteristik konsumen. Di sini karakteristik konsumen seperti faktor demografi konsumen, kepribadian konsumen, dan kesenangan berkunjung ke tempat belanja. Semuanya mempengaruhi terjadinya pembelian impulsif. Terus ketiga, karakteristik display tempat belanja. Untuk perspektif ini, karakteristik display tempat belanja seperti di dekat konter pembayaran dan display pada ujung koridor terbukti menstimulasi terjadinya pembelian impulsif. Penyebab terjadinya pembelian impulsif. Terdapat 2 penyebab terjadinya pembelian impulsif. 1. Pengaruh stimulus di tempat belanja. 2. Pengaruh situasi. Di sini ada kondisi-kondisi yang memudahkan terjadinya pembelian impulsif. Pertama, besarnya transaksi. Semakin banyaknya macam produk yang dibeli, persentase terjadinya pembelian impulsif akan semakin meningkat pula. 2. Perjalanan belanja. Persentase terjadinya pembelian impulsif semakin tinggi terjadi sewaktu konsumen melakukan perjalanan belanja daripada perjalanan biasa. Ketiga, frekuensi belanja. Pembelian impulsif semakin besar kemungkinannya terjadi apabila sering melakukan pembelian daripada yang jarang melakukan pembelian. Keempat, daftar belanja. Daftar yang telah ditentukan terlebih dahulu dapat menyebabkan kemungkinan besar terjadinya pembelian impulsif, tetapi hanya bila jumlah unit belanjanya besar, umumnya lebih dari 15 unit. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Kriteria untuk mengevaluasi segmen pasar. Di sini ada 4 kriteria untuk mengevaluasi segmen pasar. Pertama, kemampuan bertindak. Kriteria pokok untuk mengevaluasi suatu segmen pasar retail adalah pelanggan di segmen ini harus mempunyai kebutuhan yang serupa, mencari manfaat yang serupa, dan dicukupi oleh suatu penawaran retail dalam segmen lain. Kedua, kemampuan identifikasi. Identifikasi merupakan hal yang penting sebab ini memungkinkan retail untuk menentukan. 1. Ukuran segmen.
Dua, dengan siapa retail perlu berkomunikasi ketika promosi penawaran retailnya. Ketiga, aksesibilitas atau kemudahan akses. Aksesibilitas adalah kemampuan retail untuk menyampaikan bauran pemasaran yang sesuai dalam segmen ini. Pembisnis retail harus memastikan adanya sumber daya yang dimiliki sebagai akses untuk melayani segmen pasar tertentu. Sumber daya dapat meliputi modal, keahlian, tenaga kerja, teknologi, dan pasar tertentu. Terus keempat, ukuran. Suatu segmen target harus cukup besar untuk mendukung suatu bauran penjualan retail yang unik. Segmen pasar potensial harus dapat memberikan keuntungan kepada pebisnis retail. Pendekatan untuk segmen pasar. Ada beberapa pendekatan untuk segmentasi pasar. Pertama, segmentasi geografis. Segmentasi ini mengelompokkan pelanggan di mana mereka tinggal. Segmen berbasis geografis bisa diidentifikasi, dapat diakses, dan substansial, mudah untuk menentukan siapa yang hidup dalam segmen geografis, dan sekaligus untuk menargetkan komunikasi dan menempatkan toko retail untuk pelanggan dalam wilayah geografis tertentu. Kedua, segmen demografis. Segmen yang demografis menggolongkan pelanggan atas dasar karakteristik objektif yang mudah diukur seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Variabel demografis adalah saran yang paling umum untuk mendefinisikan segmen pelanggan. Dalam segmen ini dapat dengan mudah dikenal dan diakses. Ketiga, segmentasi geodemografis. Segmen ini menggunakan karakteristik demografis dan geografis untuk menggolongkan pelanggan. Terus keempat, segmentasi gaya hidup. Segmen ini berdasarkan gaya hidup, bisa disebut juga segmentasi psikografis, merupakan segmentasi yang mengacu pada bagaimana kehidupan seseorang, bagaimana mereka meluangkan waktu, dan opini tentang di mana mereka hidup dan tinggal. Kelima, segmentasi situasi belanja. Segmentasi berdasarkan situasi belanja hampir sama dengan segmentasi demografis atau gaya hidup, tetapi dibedakan berdasarkan situasi belanja yang dihadapi oleh pelanggan, misalnya belanja online. Keenam, segmentasi berdasarkan manfaat. Segmentasi berdasarkan manfaat suatu pendekatan untuk mendefinisikan target market berdasarkan kelompok pelanggan yang mencari manfaat yang relatif sama. Penentuan target. Penentuan target adalah proses untuk menetapkan segmen pasar tertentu dari berbagai segmen yang ada di masyarakat sebagai sasaran program pemasaran perusahaan retail. Jadi di sini segmen penentuan target ini kemampuan identifikasi, kita harus ruching kemana segmentasi pasarnya dan harus spesifikasi lagi. Terus ada dua macam upaya penentuan target. Pertama, target pasar utama. Target pasar utama ini merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran dalam program pemasarannya. Kedua, target pasar sekunder merupakan segmen pasar sekunder. Segmen pasar ini mempunyai karakteristik dilayani oleh retail. Contoh, jika karakteristik dari konsumen utama adalah keluarga mapan dengan golongan ekonomis atas, maka pasar sekunder dapat ditetapkan relatif sama dengan sedikit perbedaan. Misalnya, keluarga muda dengan golongan ekonomi menengah ke atas. Penentuan posisi. Penentuan posisi adalah pembentukan citra perusahaan. Penentuan posisi bukan hanya sekedar
program iklan, tetapi merupakan totalitas keseluruhan program pemasaran yang diarahkan pada penempatan citra retail di dalam benak pelanggan maupun calon pelanggan. Contoh, di sini ada Gramedia. Gramedia adalah merek toko buku yang populer di Indonesia. Toko buku ini memiliki positioning usaha sebagai toko buku dan alat tulis yang lengkap dan modern. Terakhir, ada pengaruh unsur bauran retail terhadap keputusan konsumen, yang artinya bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu toko, antara lain produk, harga, promosi, layanan, dan fasilitas fisik. Jadi konsumen akan memilih untuk berbelanja di toko atau tempat tertentu saja apabila konsumen merasa bauran retail di toko tersebut sesuai dengan prioritas konsumen. Contohnya, jika konsumen dalam berbelanja mengutamakan kenyamanan dan layanan yang memuaskan, maka konsumen akan memilih dan berbelanja di toko yang dapat memenuhi keinginannya tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.